Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa Gurumala dan para pecinta sejarah Majalengka. Sekarang juri Gurumala sedang berada di Kompleks Kodim 0617 Tonjong Majalengka. Kompleks Kodim 0617 Majalengka ini adalah sebagai pusat militer ketika zaman Belanda. Dibangun pada tahun 1923 oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai pusat militer atau pusat dari kegiatan militer pemerintahan kerajaan Belanda, yang dimana para marsase-marsasenya sengaja didatangkan langsung dari Pandeglang dan Sukabumi. Dalam satu keterangan berita Belanda disebutkan bahwa beribu-ribu marsase Belanda didatangkan dari Sukabumi dan Pandeglang. Di dalam kompleks militer Belanda ini terdapat berbagai fasilitasi. Nah, salah satunya adalah yang kita berada di belakang ini adalah bunker militer. Kalau dilihat dari bentuknya, ini seperti shelter atau tempat perlindungannya. Tapi ketika kita masuk ke sana, malah seperti ruang tahanan kalau menurut saya ya. Ruang tahanan yang sengaja dibikin sempit dan berkelok, berada di atas bawah, jadi yang kita masuk itu masuk ke bawah, sedikit turun menurun ya, nanti belok kiri, terus belok kanan dan belok kiri lagi seperti letter S gitu ya. Tapi kalau misalnya ini dalam keadaan hujan, kita pasti terendam air di sini, segini lah pasti terendam air gitu ya. Apakah ini sengaja dibuat oleh tentara Belanda untuk menyiksa sebagai ruang tahanan dan sebagai ruang isolasi atau tahanan penyiksaan yang ditahan di sini, atau bagaimana? Karena kalau kita masuk ke dalam ruangan sana, terasa kita menyeramkan gitu ya. Seperti kita masuk ke daerah bawah tanah dan tidak ada ruang sama sekali. Hanya disisakan sebagai alat penerangan segede gini, 20 cm x 20 cm di atas, dan tidak ada lagi. Ada pintu di sini sudah nggak ada. Ada bekas pintu satu, kemudian pintu satu lagi di sana, ada satu lagi, ada dua pintu berarti di sini. Ruangannya sangat pengap, lorongnya hanya 1 meter. Dan tingginya sekitar 2 meter, mungkin setinggi orang dewasa. Dan kita kalau ke sana, kalau musim hujan pasti terendam air. Apakah ini sama dengan kalau ada di Jakarta ada ruang tahanan di gedung Stadhuis yang di Jakarta, emang ada ruangan model begini, sengaja dibangun untuk tahanan, ya, isolasi dan penyiksaan begitu. Kalau misalnya kita bisa melihat, kita dari sekelilingnya bisa dilihat ke sana. Lalu kita mungkin sengaja lihat ke sini sebentar sedikit, tapi nggak bisa langsung ke dalam, karena ada dua kemungkinan yang kami takuti adalah yang satu binatang ular berbisa, yang kedua bom yang masih aktif. Itu yang kami takutkan adalah bom yang masih aktif, karena ini belum diapa-apain oleh komplek Kodim ini, masih orisinil, masih ketika zaman dulu masih ada marsase Belanda di sini. Yang kami takutkan di sini adalah adanya bom yang masih aktif peninggalan Belanda ataupun peninggalan Jepang. Ya, karena ini adalah pernah dipakai oleh tentara Jepang juga, seperti bunker yang di depan yang terkenal dengan buah Jepang, tapi padahal itu buatan Belanda. Oke, permisa kita lihat-lihat sebentar dulu bagaimana keadaan luar dan sedikit yang di dalam, kita intip yang di dalam sini permisa. Oke. Oke pemirsa, saya sedang masuk ke dalam bunker shelter ruang tahanan ini. Kita bisa melihat bahwa ini ruangan ini sangat pengap. Di sini kita banyak sekali ini nyamuk, lalu pecahan-pecahan kaca. Ini sangat gelap sekali. Nanti kita coba nyalakan dulu senter biar nggak terlalu gelap. Nah, ini ruangannya lebar lorongnya sekitar 1 meter, lebar 1 meter, tinggi mungkin 2 meter karena ini terendam sama lumpur. 2 meter. Ini bekas pintu. Nah, ini bekas pintu besi, bekas pintu besi ini. Nah, ini bekas pintu besi. Kita lihat di bawahnya lumpur yang sangat dalam, tentunya banyak ini. Nah, ini ke situ. Nah, di sana ada satu lubang fungsinya sebagai
mungkin sebagai alat ventilasi dan cahaya. Nggak bisa lama-lama di sini pemirsa, karena saya takut ada, terutama si bom yang masih aktif, jadi takut sekali. Nah itu juga mungkin ada binatang, kita harus keluar segera ke pemirsa. Ya pemirsa, kita udah masuk di dalam dan sepertinya ini sangat pengap sekali, tidak bisa berlama-lama di sini. Yang itu saya tetap bilang takutnya ada ular, kemudian ada bomnya masih aktif, karena komandan dulu pernah bilang bahwa di sini takut ada bom yang aktif peninggalan Belanda dan Jepang. Kita harus keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Juri Gurumala sedang berada di bunker Belanda atau lebih dikenal dengan sebutan Gua Jepang. Masyarakat sini dan masyarakat Majalengka umumnya mengenal tempat ini dengan sebutan Gua Jepang. Sejarah mengenai bunker Belanda atau Gua Jepang ini adalah tak lepas dari berdirinya Kodim 0617 Tonjong ini pemirsa. Pada tahun 1923, pemerintah kolonial Belanda membangun tangsi militer Belanda atau markas besar Marseille Belanda. Ada beberapa hal yang membuat pemerintah Belanda membangun markas besar ini. Salah satunya adalah terjadinya pergerakan oleh Ki Adnawi. Ki Adnawi adalah seorang awalnya beliau adalah seorang seniman yang bergerak di bidang seni ronggeng pertunjukan atau ronggeng buhun, yang kemudian banyak pengikut. Karena banyak pengikut, otomatis beliau disegani oleh masyarakat sekitar, yaitu berada di desa Panyindangan yang sekarang masuk ke wilayah Maja. Karena berbagai banyak pengikut, maka Ki Adnawi mendeklarasikan dirinya sebagai raja. Nah, sebagai raja dan melepaskan diri dari pemerintahan kolonial Belanda, dan beliau menganggap tak perlu untuk membayar membayar pajak atau aturan dari pemerintahan kolonial Belanda. Nah, itu salah satunya. Yang kemudian ada lagi tentang pergerakan yang dilakukan oleh para buruh yang terdapat di pabrik-pabrik sekitar Jatiwangi dan Kadipaten, yang karena pada saat itu sudah berdiri pabrik gula dan sebagainya. Kemudian Belanda juga harus ekstra hati-hati dengan pergerakan yang dilakukan oleh Kiai Haji Abdul Halim yang ketika itu membentuk Persatuan Umat Islam atau POI ketika itu ya. Selain dari PUI yang didirikan oleh Kiai Abdul Halim, kemudian terbentuknya Sarekat Islam di daerah Maja, Majalengka dan Karangsambung. Nah, pemerintahan Belanda merasa hati-hati dan harus membentuk satu markas untuk melindungi kepentingan mereka di Majalengka. Selain pergerakan dan pertumbuhan organisasi, pemerintahan Belanda ketika itu disibukkan dengan satu wabah yang melanda di daerah Majalengka. Wabah tersebut adalah wabah penyakit pes atau di Majalengka tersendiri dikenal dengan sebutan Pagebuk Lempos. Nah, pada tahun 1929, pemerintahan Belanda mendatangkan ratusan, mungkin ribuan, lebih dari 1.000 personil tentara Belanda yang didatangkan dari Sukabumi,
dan Pandeglang. Ketika itu ditempatkan di markas Marsose ini yang kini sekarang menjadi Kodim. Penyakit pagebuk lempos ini banyak dijangkit di daerah Maja. Maka ketika itu tentara Belanda banyak yang disimpan atau digerakkan di daerah Maja dan sekitarnya. Nah, ketika terjadi pagebuk lempos ini, bukan hanya korbannya bukan hanya dari kalangan masyarakat, ternyata korbannya juga banyak berjatuhan dari kaum bangsawan dan tentara Belanda tersendiri. Ini dibuktikan dengan adanya Kerkop Belanda yang berada di Cicurug. Nah, Kerkop Belanda yang di Cicurug ini terdapat beberapa nama anak-anak yang lahir di Pandeglang, kemudian meninggal di Majalengka di tahun sekitar antara 29 sampai 30-an. Nah, ketika itu pagebuk lempos atau penyakit pes atau lebih dikenal dengan di Eropa dengan sebutan Black Death banyak menjangkit dan menelan korban dari anak-anak serdadu Belanda atau serdadu Marsose yang bertugas di Maja, yang kemudian dimakamkan di komplek Kerkop Cicurug. Ada beberapa nama yang berasal dari tentara Belanda. Kenapa saya bisa disebutkan tentara Belanda? Karena dari lahir, tempat lahir dan meninggal itu sumbernya seperti anak-anak Marsose Belanda. Selain dari nama Marsose Belanda terungkap mengenai korban-korban penyakit pes yang menjangkit Marsose Belanda, nah ternyata Marsose Belanda juga tak hanya dari orang Eropa, ternyata ada banyak dari kalangan orang-orang pribumi juga ya, yaitu adalah yang didatangkan dari sekitar Maluku. Kenapa demikian juga? Karena ada nama Celano. Mengenai tentara Belanda yang didatangkan dari Pandeglang dan Sukabumi, ternyata tidak hanya orang-orang Belanda asli Belanda atau tentara Belanda. Ternyata ada beberapa tentara Belanda yang berasal dari pribumi juga, yaitu ada nama Celano. Nah, kalau dilihat dari nama Celano ini adalah satu keluarga dari Maluku atau Ambon. Celano adalah nama keluarga dari Ambon Maluku. Nah, ada satu nama di Kerkop Cicurug yang bernama Yohanes Celano. Ya, itu seorang anak-anak kalau dilihat dari tahun kelahiran dan meninggal, yaitu Geboren dan Operlanden. Nah, selain itu juga bunker Belanda ini menyimpan sejarah kelam bagi masyarakat Majalengka, karena bunker Belanda ini pernah dijadikan sel tahanan. Selain sel tahanan juga pernah dijadikan kantor penjagaan. Nah, setelah Jepang datang ke Majalengka, bunker ini digunakan sepenuhnya oleh tentara Belanda. Makanya kenapa ini disebut bunker Jepang ya, karena pernah dipakai oleh tentara Jepang yang kemudian direhab, dipakai yang lainnya seperti di depan ini. Di depan pintu ini dulu pernah kesini itu seperti ada tiang-tiang atau lubang-lubang tiang dan sebagainya, pagar. Ternyata itu bukan pagar. Kata orang tua dulu bahwa di depan pintu ini adalah senapan mesin yang dipasang oleh tentara Jepang. Ada cerita unik lagi di jembatan ini, jembatan yang di depan ini adalah batas dari berlakunya 2 mata uang. Maksudnya begini, 2 mata uang tuh ini kan bunker menuju ke kota Majalengka, ke daerah barat masuk melalui wilayah kota Majalengka, dan ke timur wilayah luar kota Majalengka. Nah, jika kita lewat jembatan ini menuju ke kota Majalengka pada tahun 1947 sampai 1949, bahwa kalau kita membeli sesuatu itu menggunakan mata uang golden. Nah, tetapi kalau misalnya kita lewat jembatan ke sebelah timur, itu mata uang golden tidak berlaku lagi, karena yang berlaku ke sebelah timur itu, jembatan lewat timur itu adalah yang berlakunya mata uang ori atau uang Republik Indonesia.
Itu masih ejaan lama OE, jadi yang berlakunya mata uang ori. Nah, mengenai mata uang ori ini ada satu berita atau keterangan dari sesepuh kami bahwa mata uang ori pernah dibuat di Majalengka, yaitu daerah terpencil di Majalengka. Tempatnya kita masih rahasiakan karena jauh daerah-daerah terpencil di Majalengka, dan bangunannya juga masih ada sampai sekarang. Nah, mata uang ori ini terbit di Majalengka sekitar tahun 1947 sampai 1949. Walaupun sebentar, cuman mata uang ori ini pernah berlaku di Majalengka dan pernah dibuat di Kabupaten Majalengka. Kita sedang di ruangan 1. Ada hal yang menarik lagi bahwa di sini ada lubang. Nah, lubang ini menjorok lurus ke depan ke pintu. Malah kan itu pintu ada lubang kecil, mungkin sebagai untuk melihat, tapi di sini juga ada lubang ini satu nih. Entah nih untuk apa lubang ini. Apakah ini ruangan ini tembus lagi ke belakang sana, ke ruangan yang di belakang sana, di sini ada ruangan lagi atau bagaimana? Cuma kalau dilihat ini panjang sekali dan kita nggak bisa tembus pandang ke sana karena gelap. Ya mungkin karena udah tertutup atau bagaimana. Cuma anehnya ini lubang ini tembusnya ke sana, ke pintu ruang pertama ini. Apakah ini sebagai lubang pengintaian atau bagaimana? Kita harus meneliti lebih lanjut kembali, pemirsa. Oke, pemirsa, tentang bunker Belanda ini dan orang masyarakat Majalengka menyebut dengan gua Jepang, ya karena pada tahun 1942 bunker ini dan bersama dengan markas militer Belanda dikuasai oleh tentara Jepang, yang kemudian digunakan sebaik-baiknya oleh Jepang sebagai ruang pengintaian, bahkan ruang tahanan dan kantor. Nah, sebelumnya juga pada zaman kekuasaan oleh militer Belanda, bahwa ini digunakan sebagai sama juga ruang pengintaian kepada misalnya ada yang lewat, siapa-siapa yang lewat, karena kan ini berdekatan sekali dengan kota dan menurut kami ini adalah batas kota. Bahkan ada hal yang menarik lagi tentang bunker Belanda ini, bahwa bunker Belanda ini sebagai batas wilayah, maksud saya batas pertukaran uang, mata uang. Maksudnya begini, kan di atas ada jembatan. Nah, jika kita melewati dari jembatan ke arah barat, itu menggunakan uang yang bermata uang Belanda atau gulden. Tetapi jika kita sudah melewati ke sebelah timur, itu uang gulden tidak berlaku. Yang berlaku adalah ori. Nah, kejadian ini sekitar tahun 1947 sampai 1949. Memang jeda waktunya sebentar, tapi ini juga menarik sekali untuk ditelusuri lagi, bahwa uang Republik Indonesia atau ori berlaku di Majalengka saat itu. Jadi kalau misalnya di Majalengka itu jual beli itu ada dua mata uang. Ke sebelah sana waktu dikuasai oleh tentara Belanda menggunakan dengan gulden, tapi pas kita lewati dari jembatan dari bunker sini ke arah timur, uang gulden tidak berlaku. Yang berlaku adalah uang Republik Indonesia. Nah, ini menurut kami ini harus ditelusuri kembali bagaimana kejadian ini sebenarnya. Jadi menurut ada cerita dari orang tua juga bahwa uang Republik Indonesia pernah dibuat di Majalengka. Tepatnya di mana kita masih rahasiakan ya pemirsa, karena tepatnya itu di satu pelosok di wilayah Majalengka sangat terpencil, dan kemudian digunakan sebagai pabrik uang Republik Indonesia untuk masyarakat Majalengka. Dan uang Republik Indonesia atau ori pernah dibuat di Majalengka. Mengenai siapa yang menjadi penghuni markas militer Belanda ini, karena kan penduduk Majalengka waktu itu masih sedikit dan tentara Belanda juga pasti masih sedikit, belum banyak. Nah, dalam berita Belanda pada tahun 1929 diberitakan ada satu eksodus tentara besar-besaran atau maksudnya besar-besaran dari daerah Sukabumi dan Pandeglang. Diberitakan waktu itu bahwa tentara Belanda yang didatangkan dari Sukabumi dan Pandeglang untuk diperintahkan untuk menduduki markas militer Belanda yang ini menjadi markas Kodim Tonjong tersebut, yaitu pada tahun 1929. Jadi kita bayangkan bahwa beribu-ribu tentara didatangkan beribu-ribu tentara Maksosek didatangkan ke Majalengka. Nah, pertanyaan besar,
Ada apa sebenarnya di Majalengka? Dan sebenarnya mengapa tentara Belanda didatangkan besar-besaran ke Majalengka tersebut? Nah, itu tadi saya bilang bahwa di Majalengka terjadi pergerakan-pergerakan termasuk itu penumpasan Raja Lamot. Yang kedua adalah penumpasan penyakit pes, wabah penyakit pes itu yang Belanda di sekitar Majalengka, terutama daerah Maja, bahwa penyakit pes waktu itu menjadi pagebuk istilahnya, pandemi besar-besaran. Jadi kalau disebut pagebuk itu istilahnya itu begini, jadi sakitnya terjangkitnya pagi, nanti malamnya meninggal gitu ya. Nah, disebut pagebuk. Nah, pagebuk ini adalah wabah penyakit pes yang terkenal di Majalengka dengan sebutan pagebuk lempos. Jadi pagebuk lempos itu jadi satu penyakit yang diakibatkan oleh tikus, dari kotoran tikus yang mengakibatkan ini sel-sel jaringan-jaringan kulit dan tubuh itu menjadi mati. Jadi orangnya belum mati, tapi badannya sudah mati. Itu sangat mengerikan. Nah, menyambung dengan tentara yang didatangkan dari Sukabumi dan Pandeglang tersebut dari Banten. Nah, ada di Kerkop tersebut terdapat banyak makam-makam yang bertepatan dengan terjadinya wabah pagebuk lempos tersebut. Ada makam yang dinisankan sekitar tahun 1930, ada sekitar 5 mungkin makam yang sekitar tahun segitu. Jadi waktu itu pagebuk lempos ini bukan hanya menjangkit para masyarakat Majalengka, tetapi kaum ningrat Belanda maupun tentara dari yang didatangkan dari Pandeglang dan Banten tersebut. Kenapa saya sebutkan demikian? Karena di nisan makam Belanda tersebut ada lahir Pandeglang, Oberlanden, Majalengka. Bisa kita artikan bahwa mereka lahir dari Pandeglang dan meninggal di Majalengka. Dan kalau dilihat dari umur sekitar tahun ini, umur mereka yang dimakamkan di Kerkop di Curug tersebut belasan tahun pemirsa. Berarti mereka adalah anak-anak dari tentara yang Marshal Belanda yang didatangkan dari Pandeglang dan Sukabumi yang terjangkit wabah lempos tersebut dan menjadi korban meninggal. Ya, bahkan diberitakan dalam berita Belanda juga bahwa pagebuk lempos banyak menelan korban jiwa, termasuk daerah Maja yang bukan hanya dari kalangan masyarakat Majalengka, begitu juga dari kalangan tentara Belanda, gitu pemirsa. Demikian pemirsa laporan Gering Gurumala dari markas Kodim 0617 Tonjong Majalengka yang dulunya sebagai markas militer Marseille Belanda yang dibangun tahun 1923 beserta fasilitasnya yang kita datangi ini, termasuk bunker ini yang masyarakat Majalengka menyebut dengan buah Jepang. Demikian bisa laporan dari Gurumala dari bunker Belanda Tonjong Cibuduk Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.